Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Putra Laksono dari Universitas Dinamika dari Prodi S1 Sistem Informasi NIM 18410100083. Di sini saya akan mengidentifikasi tentang hasil aplikasi akuntansi jurnal. Di sini ada 4 materi penjelasan dari aplikasi jurnal. Yang pertama, aktiva tetap. Yang kedua, aktivitas konversi atau PPIC. Yang ketiga, aktivitas akuntansi. Yang keempat, aktivitas penjualan dan aktivitas pembelian. Yang pertama adalah aktivitas aktiva tetap. Aktiva tetap yaitu aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk yang akan siap pakai dengan dibangun terlebih dahulu dan yang digunakan dalam operasi perusahaan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai manfaat yang lebih dari 1 tahun. Di sini ada model data flow diagram atau DFD yang awalnya dari karyawan merugikan ke bagian kegiatan pelaporan. Selanjutnya di info aktiva tetap dimiliki oleh pemilik dan bisa diperbaiki di dalam kegiatan perbaikan, dan dibutuhkan aktiva baru di dalam kegiatan pembelian yang hasil biaya yang dikeluarkan masuk ke dalam siklus pengeluaran, dan di dalam hasil biaya yang dikeluarkan masuk ke dalam siklus pengeluaran, dan dalam aktiva tetap masuk ke dalam bagian mekanik. Yang selanjutnya di bagian sysflow. Di bagian customer dimulai dari masuk ke bagian karyawan, barang yang customer ingin beli di toko, terus masuk ke dalam pengecekan barang. Setelah itu masuk ke bagian pembelian. F, laporan barang yang habis, dicek ke dalam bagian keuangan, diproses, lalu laporan order barang langsung kembali ke bagian pembelian. Proses pemesanan barang langsung masuk ke bagian supplier. Proses persiapan barang lanjut ke proses pengiriman, masuk ke bagian pembelian. Proses penerimaan barang kembali ke masuk ke keuangan, laporan penerimaan barang, dan bagian supplier melakukan pembayaran, dan kembali ke bagian karyawan, diproses barangnya, dilanjutkan ke bagian keuangan, diproses bayar, dan di bagian keuangan dilanjutkan ke penerimaan pesanan dan memberi sisa uang kembalian, dan dilaporkan ke bagian pemilik UKM, laporan keuangan, dan kembali ke customer. Selesai. Yang kedua ada aktivitas PPIC atau Planning Product Inventory Control. Aktivitas konversi atau PPIC sendiri yaitu kegiatan praktek untuk mempersiapkan proses manufaktur dan memantau stok persediaan bahan baku yang akan segera diproduksi menjadi barang jadi. Manfaat PPIC sendiri sangatlah penting bagi kelancaran kegiatan proses produksi, sebab tanpa adanya perencanaan dan pengendalian yang layak, proses pengiriman produk
ke konsumen akan bisa tertunda dan ini dapat menyebabkan ketidakpuasan para pelanggan. Di sini ada data flow diagram atau DFD. Di bagian pemasaran ada teknik peramalan masuk ke dalam PPIC. Yang kedua ada gudang jadi, ada info stok barang jadi masuk ke PPIC. Di produksi ada jadwal produksi atau MPS masuk ke PPIC. Di pembelian ada perencanaan bahan atau MRP masuk ke dalam PPIC. Di bahan baku gudang ada Bill of Material atau BOM masuk ke dalam PPIC. Di sini ada sysflow-nya. Marketing dimulai start membuat SO masuk ke dalam PPIC. FG cukup, create forecast masuk ke dalam FG cukup, lalu FG cukup PPIC, lanjut ke RM cukup, apabila yes di end, kalau no klik membuat lagi, masuk ke dalam create WO. Create WO akan masuk ke dalam create schedule add machine dan akan dikasih ke WO add ke regu. Di create WO akan melanjutkan lagi ke create request RM dan masuk ke dalam isi RM out. Kasih RM ke operator masuk ke dalam produksi dan kasih WO ke operator masuk ke dalam isi start production, dilanjutkan ke production result akan kembali lagi ke dalam isi start production result akan melanjutkan lagi ke bagian QC akan masuk ke bagian FG lalu menutup ke WO dan selesai. Yang ketiga ada aktivitas akuntansi. Kegiatan akuntansi ini merupakan sebuah aktivitas yang bisa berguna dalam mengidentifikasi dan menyajikan data yang berhubungan dengan masalah di bagian keuangan atau di bagian transaksi, supaya mudah dipahami dalam mengambil keputusan dengan tepat. Fungsi akuntansi sendiri bisa untuk membantu sebagian pemilik usaha dalam mengetahui kondisi perusahaan dan mengambil sebuah keputusan untuk sebuah perusahaan. Contohnya aktivitasnya sebagai berikut. Ada 4, yaitu pencatatan transaksi ke dalam atau jurnal, posting atau buku besar, penyusunan atau neraca saldo, penyusunan laporan keuangan atau laba rugi. Di sini ada data flow diagram atau DFD. Dimulai dari dokumen sumber, masuk ke bagian jurnal, lalu dilanjutkan ke buku besar. Buku besar ada 3 macam, yaitu daftar saldo belum disesuaikan, daftar saldo yang disesuaikan, dan daftar saldo setelah penutupan. Di dalam daftar saldo yang disesuaikan ada 3, yaitu ada neraca, ada laporan laba rugi, dan ada laporan ekuitas pemilik. Di bagian 3 macam saldo yang disesuaikan itu ada daftar kertas kerja. Lanjut ke bagian sysflow-nya. Di siklus akuntansi, di dalam pencatatan dimulai dari transaksi, lalu masuk ke bukti transaksi,
Lalu masuk ke dalam jurnal. Di dalam penggolongan ada buku besar. Di dalam pengikhtisaran ada neraca percobaan, dan di dalam bagian pelaporan ada laporan keuangan. Di laporan keuangan ada 3 macam, yaitu laporan rugi laba, laporan perubahan modal, dan neraca. Di bagian keempat ada aktivitas penjualan atau pendapatan dan aktivitas pembelian. Pembelian dan penjualan merupakan suatu aktivitas kegiatan utama dalam bisnis dengan menggunakan metode sistem akuntansi yang berbeda. Tugas bagian pembelian yakni melakukan pembelian atas seluruh sebuah kebutuhan perusahaan untuk bisa membantu dan memenuhi kegiatan operasional. Sedangkan untuk tugas bagian penjualan yakni melakukan penjualan dengan cara mencari klien atau pelanggan dengan sangat aktif untuk mendapatkan sebuah pendapatan perusahaan. Di sini ada data flow diagram atau DFD. Dimulai dari entry pesanan penjualan, kartu pengambilannya, mengambil dan mengepak. Entry pesanan penjualan, masuk ke dalam pesanan penjualan, mengirimkan barang. Mengambil dan mengepak, dilanjut ke kartu pengambilan dan barang. Mengirimkan barang, ada sistemnya, yakni bill of lading, slip pengepakan. Masuk ke dalam penagihan dan piutang. Di dalam slip pengepakan barang bill of lading akan masuk ke dalam kurir, dan back order akan masuk ke dalam siklus pengeluaran dan produksi. Mengirimkan barang ada 3 macam, yaitu pesanan penjualan, persediaan, dan pengiriman. Sysflow dari penjualan di bagian admin. 1. Mengambil barang yang dibeli. Lanjut ke bagian mencatat barang atau membuat nota penjualan barang yang dibeli. Lalu masuk ke tahap 1, bukti nota pembayaran barang. 2. Bersama barang. Langsung masuk ke bagian 4, bersama barang. 1. Bukti nota pembayaran barang akan masuk ke cap lunas dan akan dicetak bukti pembayaran lunas bersama barang. Yang bagian customer dimulai dari membeli barang, bagian 1, bagian 3, bersama barang. 1. Bukti nota pembayaran barang, dan akan masuk membayar barang yang dibeli, akan kembali lagi ke bukti nota pembayaran barang bersama uang, bagian 4, dan bagian 5, bukti nota pembayaran barang, dan selesai. Di bagian sysflow pembelian, bagian admin dimulai dengan mengecek barang yang akan dibeli, dan lanjut membuat order pengajuan pembelian barang, dan akan masuk ke bagian 1, order barang pembelian. Di bagian 2, order barang pembelian yang disetujui, akan masuk ke bagian 3. Di dalam pimpinan 1, order barang pembelian akan disetujui oleh persetujuan order yang barang yang akan dibeli, dan akan kembali lagi masuk ke order barang pembelian yang akan disetujui. Dan di dalam supplier 3, order pembelian barang, dan selesai. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.